bukan kira-kira tapi kita melihat data ya. Jadi cabai ini tuh 1 kilo per pohon dalam waktu panen selama 8 bulan. Tapi alhamdulillah rata-rata kita standar harga itu selalu di atas 35.000, belum pernah di bawah itu. Ya kalau kali 35 aja kan udah 1,M. Karena gini, terjatuh ataupun bangkrut menurut saya itu bukan suatu akhir, tapi itu adalah proses bagian dari usaha kita. Yang terpenting kita itu jangan kehilangan kreativitas yang ada pada diri. Jadi kalau dulu saya bingung mau usaha itu nyari modal, kalau sekarang saya itu bingung, banyak menolak yang nawarin modal gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Siepi, asal dari Cineam, Tasikmalaya. Usia alhamdulillah 29 tahun. Pekerjaan sehari-hari bertani di 4 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah saya bertani di komoditas hortikultura, salah satunya yaitu cabai rawit dan juga hortikultura buah yaitu melon gitu. Di Ciamis yang di satu kecamatan Sukadana itu ada 30.000 rawit, kurang lebih 2 hektar. Terus yang di Cineam, yang di Tasik Kota, dan yang di Bogor itu ya sekian lah. Jadi awal mencoba menanam cabai itu berawal dari luas lahan 10 bata atau 140 meter persegi gitu. Yang mana populasinya itu dulu cuman 300 pohon. Modal uang yang saya tabung tuh sisa dari setelah bekerja di Jakarta, kan waktu itu masih punya bekal lah, walaupun nggak banyak, tapi alhamdulillah itu sudah bisa menjadi modal awal untuk saya mencoba di pertanian itu. Dulu 300 pohon, setelah itu berhasil ya alhamdulillah mencoba mencari modal. Dulu kan kebetulan masih ada beberapa orang yang mempercayai gitu. Nah cuman dari mendapatkan modal itu ternyata kita malah mendapatkan kegagalan dalam berbudidaya, karena memang yang pertama berhasil mungkin itu cuman kasih sayang Tuhan aja gitu, tapi kan yang kedua ketiga itu baru kita diperlihatkan, diuji istiqomah kita itu mau sampai mana gitu. Jadi mungkin pas awal saya diberi kemudahan, yang kedua karena saya dari awal itu memintanya untuk kekuatan, ya Tuhan memberikan saya halangan gitu untuk ditaklukkan. Alhamdulillah setelah beberapa kali kegagalan, ke-1, kedua, ketiga, alhamdulillah saya tidak ada lagi yang mempercaya dari modal gitu. Ya memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilalui, tapi waktu itu qadarullah ketika saya sudah tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari orang, tapi doa tetap terus terpanjatkan. Waktu itu kurang lebih 3 minggu dari kegagalan terakhir tuh saya ditelepon sama bos saya yang waktu kerja di Jakarta. Waktu itu dia nelpon pengen berinvestasi. Saya juga waktu itu menjawabnya dengan pesimis. Saya tuh siap untuk bagi hasil, tetapi kan resikonya bukan cuma untung, ada juga resiko kerugian. Ketika rugi itu saya belum punya kekuatan untuk bisa mengembalikan gitu, karena kan untung kita bagi untung, rugi kita bagi rugi gitu. Alhamdulillah waktu itu dia bilang, oke lagi nih kalau untung kita bagi 2, kalau rugi saya tanggung sendiri katanya. Ya mulai dari sana semangat kembali, alhamdulillah kita laksanakan proyek selanjutnya dan berhasil gitu. Dan dari keberhasilan itu mulailah semangatnya tumbuh kembali sampai kita sekarang mencoba mengevaluasi dari sana kan. Kegagalan kita dari mana, dari faktor SDM, dari faktor teknik, dari faktor keilmuan. Nah, dari sana kita mencoba untuk terus menyempurnakan itu. Alhamdulillah terbentuklah suatu panduan dalam berbudidaya, dan juga kesininya saya selalu rutin bersilaturahmi ke senior-senior yang ada di Jawa Barat. Dari sana kan kita jadi bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi peluang, segalanya pokoknya gitu. Background keluarga ya petani sih, cuman petaninya petani konvensional gitu. Mungkin dari bertani cuman bisa tertutup kebutuhan sehari-hari lah gitu. Ya kebetulan dari ibu sih ya setengah-setengah, mungkin mendukung iya, tidak mendukung iya. Dari bapak mungkin persentase mendukungnya 3/4. Tapi kalau dari kakek dulu memang kurang mendukung, karena beliau pikir bertani itu adalah
sesuatu hal yang masa depannya itu suram gitu. Karena memang di daerah saya pertanian itu kan tidak ada yang bisa dikatakan secara ekonomi sejahtera lah. Rata-rata pertanian di saya itu memang kalau bahasa Sundanya kuriak tinggal daki gitu kan. Jadi untuk menghancurkan paradigma itu saya berjuang mati-matian gitu. Ya kalau sekarang kan alhamdulillah dari dukungan keluarga, masyarakat yang kerja, lingkungan, pemerintahan semua sudah mendukung kalau sekarang. Kebetulan dulu pas keluar SMK ya di 2013 saya mencoba bekerja di salah satu mall di Denpasar, Bali. Dulu itu menjadi seorang kasir. Di tahun berikutnya 2014 saya mencoba bekerja di kantor notaris di Jakarta Timur. Ada sesuatu yang mungkin yang tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam bekerja gitu. Ya setelah berpikir ya mungkin basic saya tuh adanya ketika senang itu dengan alam, ketika dengan tanaman, dengan hewan. Di 2014 itu saya sudahlah kembali ke kampung, mencoba belajar bertani karena memang tidak mempunyai basic pertanian sedikit pun gitu. Walaupun awalnya begitu sangat susah untuk mencari informasi tentang budidaya itu, ya alhamdulillah ada beberapa senior-senior yang saya temui yang memberikan bimbingan. Mungkin itu adalah cikal bakal awal saya terjun di dunia pertanian itu gitu. Karena sekolah pun tuh SMK terakhir itu jurusannya tuh di marketing, di pemasaran. Karena mungkin keinginan yang kuat aja gitu kan. Dan juga istiqomah dalam berusaha gitu. Kenapa memilih cabai rawit? Karena cabai rawit itu masa produktifnya lama dan juga grading barangnya itu gak serumit cabai besar ataupun cabai keriting, dan juga fluktuasi harganya itu kalau diambil titik rata per tahun jatuhnya itu diuntung. Jadi karena waktunya yang lama, mahal murahnya itu dalam satu siklus itu dialamin gitu kan. Jadi jatuhnya minimal di standar. Berbeda dengan cabai-cabai besar yang mungkin masa panennya itu sebentar. Kadang kita kan dari panen sampai habis harganya murah gitu. Kalau di cabai rawit nggak mungkin seperti itu karena masanya yang lama gitu. Jadi mahal murahnya pasti kealamin. Dari panennya doang itu standar kita 8 bulan. Tapi ya target lah minimal sekarang mah harus tembus 1 tahun. Insya Allah kita ikhtiarkan. Budidaya itu diawali dengan pembukaan lahan ya. Bersihin dari gulma, dari sisa-sisa tanaman ya. Terus kita buat bedengan, guludan. Setelah itu kita tabur pupuk dasar, kita tanami, rawat 3 bulan berbuah gitu. Nah, masa panennya dari sana 1 minggu 2 kali selama 8 bulan untuk standarnya. Jadi selama 8 bulan itu ya kita terus panen aja, seminggu 2 kali, nggak putus. Gitu kan kalau cabai rawit ya. Banyak kendala yang sampai hampir menghentikan langkah kita gitu. Ya mulai dari kerugian secara materi, terus kendala ketika kita dapat halangan dari lingkungan, dan juga ditipu lah. Kadang kan kita dari budidaya berhasil, pas kita panen hasil jualannya kita ditipu bandar itu. Sering itu juga gitu. Tapi dari kegagalan-kegagalan itu kan sekarang kita punya evaluasi yang menjadikan kita itu lebih berhati-hati gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sih sudah dapat alur, mulai dari budidaya, pemasaran, sekarang alurnya udah dapat gitu kan. Kalau celah kita masih ada karena kita juga masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah dari kegagalan yang sudah dilalui minimal kita tidak mengulanginya lagi gitu. Corona kemarin ketika hasil panen kurang bagus, harga sangat jauh di bawah BEP, terus kita bergelut dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari gitu. Ya mungkin corona kemarin tahun 2020 itu titik terendah bagi saya gitu. Ketika semuanya hilang, tapi alhamdulillah selalu saja ada penolong di balik itu semua gitu. Banyak energi, banyak pikiran, banyak materi yang tersedot habis. Karena gini Kang, terjatuh ataupun bangkrut menurut saya itu bukan suatu akhir, tapi itu adalah proses bagian dari usaha kita gitu. Yang terpenting kita itu jangan kehilangan kreativitas yang ada pada diri. Karena kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan kreativitas yang ada pada dalam diri. Jadi ketika kreativitas itu hilang, ya sudah hilang. Tetapi selama kreativitas kaya dalam diri itu masih ada, sepahit apapun, di bawah titik terendah pun
kita tidak akan lama untuk bisa bangkit lagi. Karena kan di budidaya itu bukan cuma sekedar teknik dari pupuk ataupun nutrisi yang kita berikan. Tetapi ternyata setelah usaha kita di scale up, dari mulai SDM, dari mulai cash flow, ternyata itu pengaruhnya banyak gitu Kang. Ya, jadi kita evaluasi dari total, dari teknik, dari SDM, dari budidaya, dan mungkin juga dari masalah bisa memahami bahasa tanaman itu sendiri gitu. Karena kan tanaman ini punya kemauan, mereka ada maunya, cuman mereka gak bisa berbicara gitu. Jadi ketika kita bisa memahami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, ya disitulah menurut saya keberhasilan seorang petani gitu. Yang bikin semangat yang pertama karena mungkin kecintaan. Jadi ketika kita masih ada rasa cinta, seberat apapun hambatan itu tidak akan menjadi halangan gitu. Ya kecintaan saya terhadap tanaman, kecintaan saya terhadap lingkungan. Karena bukan cuma sekedar memperhatikan tanaman ya. Cita-cita saya dalam bertani juga adalah untuk menyediakan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar. Membantu perekonomian, membantu tenaga kerja seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin mereka sudah tidak produktif kalau bekerja di tempat lain gitu. Jadi itu salah satu syiar perjuangan saya juga, salah satunya di sana. Dan juga untuk membentuk generasi. Karena kita miris Kang, lahan kosong di mana-mana, lahan kosong luas, tetapi kita tidak bisa hidup dari kekayaan lahan tersebut gitu. Ya, makanya sekarang kenapa saya fokus untuk mencetak generasi-generasi muda seperti Akang tahu sendiri, kita punya puluhan kader baru yang usianya 17 tahun, 18 tahun gitu. Nah, jadi rasa berjuang itulah yang selalu membuat saya kuat gitu Kang. Jadi selama rasa perjuangan itu gak hilang, sebesar apapun tantangan ya pasti akan saya lewati. Alhamdulillah ya, dulu memang bukan tanpa modal, mungkin tanpa modal berupa uang gitu. Karena keterbatasan biaya, makanya saya mencoba untuk menawarkan pemikiran, menawarkan konsep, dan alhamdulillah ternyata walaupun di awal saya dapat beberapa kali penolakan, alhamdulillah ada juga yang bisa mempercayai gitu. Jadi mungkin kalau dari modal uang sih memang ya bisa dibilang tanpa modal uang gitu. Tapi alhamdulillah menggunakan modal kepercayaan gitulah kurang lebihnya. Nah itu soft skill, betul. Ya soft skill ini kan dari kemampuan kita dalam memperlihatkan, menunjukkan, dan juga menjaga kepercayaan gitu. Mungkin itu adalah salah satu soft skill yang saya yakini itu adalah modal utama bagi saya dalam berusaha bertani ini gitu. Dulu itu dari 10 bata itu modalnya itu cuma 2 juta waktu itu dulu, karena segalanya itu dikerjakan sendiri, tidak ada bantuan dari orang lain gitu. Karena kita baru memulai di lingkungan kan bukan lingkungan pertanian, jadi bukannya dukungan yang kita dapatkan, tapi cemooh, kritikan, dan juga pesimisme orang gitu. Makanya kita bergerak sendiri. Alhamdulillah kalau sekarang banyak yang bergerak gitu. Jadi kalau sekarang ada gelombang pergerakan yang bisa saya gerakan gitu. Kalau untuk modal awal tuh 10.000 per pohon. Jadi dari 2 hektar ini alhamdulillah kita udah habis 300 sampai panen. Ya dari panen pertama perawatan sampai habis itu kisaran di 200. Jadi modal total sekitar 500-an lah dari 2 hektar ini sampai akhir gitu kan. Bukan kira-kira tapi kita melihat data ya. Jadi cabai ini tuh per pohonnya itu rata-rata 1 kilo produksinya. Untuk cabai rawit jenis varietasnya Ori 212 ini. Itu rata-rata dari data kita beberapa tahun ke belakang itu kita dapat tonase di 1 kilo per pohon. Jadi untuk luasan 35.000 ini ya kita ambil standarnya aja 30 ton dalam waktu panen selama 8 bulan. Ya kalau harga tinggal dikalikan sendiri, kalau harga 50, kalau harga 80 gitu. Tapi alhamdulillah rata-rata kita standar harga itu selalu di atas 35.000, belum pernah di bawah itu. Ya kalau kali 35 aja kan udah 1,M. Sangat menjanjikan sekali. Bisa dihitung sendiri lah. Nanti buat teman-teman yang mau menghitung ya, yang nonton video ini silakan ambil kalkulator. Jadi angkanya dari 2 hektar ini 30.000 kilogram. Ya dikali harga 40.000 aja deh. Jangan yang 100.000.
Ya kalau pemasaran untuk rawit kan kita masih konvensional ya Kang, untuk menyasar pasar-pasar besar. Gak sulit sih, kalau sekarang kan kita udah tahu jalur pasar-pasar induk yang di sekitar Jawa Barat, di ibu kota juga. Ya kita tinggal kontak-kontakan aja gitu. Informasi hari ini kan kita sudah tiap hari itu terupgrade informasi harga seluruh pasar di Indonesia itu kan kita ada gitu lewat grup WA gitu. Jadi kita mudah untuk memantau. Bahkan sekarang kan untuk menjual ke luar negara juga ada yang memfasilitasi. Udah banyak lah Kang. Udah sangat mudah untuk berbisnis pertanian di hari ini itu sebenarnya gitu. Tinggal gimana kita melihat peluangnya aja. Tapi untuk pemula ya minimal kalian perlihatkan dulu lah keseriusan, keistiqomahan kalian dalam berbudidaya. Setelah budidaya kalian bagus, jangan malu. Perlihatkan, posting di media sosial kalian, pelajari konsep bisnisnya seperti apa, tawarkan. Karena saya juga dulu menawarkan Kang. Jadi kan kita juga punya target, oh kemungkinan yang bakal punya modal tuh si A, si B, si C. Kita silaturahmi, menawarkan konsep, ditolak. Datang ke si B, ditolak. Datang ke si C, ditolak. Ya gak apa-apa, itu suatu proses. Karena ketika kita berikhtiar, kita mencarinya ke timur, mungkin nanti jawabannya dari barat. Dan alhamdulillah dulu juga seperti itu. Jadi ketika menawarkan ke si A, B, C, D, E, F, G ditolak, ya alhamdulillah yang datang malah si I gitu. Nah, jadi seperti itulah jadi konsep itu. Jadi intinya selalu berikhtiar, jangan pernah berputus asa ya. Jadi kalau dulu saya bingung mau usaha itu nyari modal, kalau sekarang saya itu bingung, banyak menolak yang nawarin modal gitu kan. Ya bukan masalah untuk milih-memilih kan, tapi bingung untuk mengambil semua modal itu karena kita terbatasnya di SDM gitu kan. Ya itulah kebingungan hari ini tuh beda. Ya sama-sama bingung juga sih dengan dulu, tapi mungkin beda bingungnya aja gitu. Ya tipsnya itu menurut versi saya, karena kan petani juga punya versi masing-masing gitu ya Kang. Kita itu harus mengamatinya itu setiap hari, dari daun, dari pohon, dari akar. Jadi ketika kita mengamati, ketika ada kendala pasti kita langsung tahu. Dan ketika kita menemukan kendala, coba diskusikan. Sekarang kan banyak, ada grup di FB, ada grup di WA. Kita konsultasikan kepada senior-senior kita. Kita potret, foto, Pak, Bu, tanaman saya ada yang ini, ada yang aneh. Apa ya? Mungkin dengan hal sesederhana itu nanti kita akan dapat jawaban. Karena langkah saya juga gitu. Ketika menemukan sesuatu hal yang menurut saya tidak normal, kita langsung memotretnya, menanyakan kepada senior. Jadi nanti kita tahu apakah ini dari nutrisi, dari kekurangan, kelebihan, apakah ini dari hama, nanti kita tahu. Dan nanti kita juga minta solusi. Terlebih kan sekarang ini dari sponsor, teman-teman dari pupuk, dari benih, dari petugas obat-obatan itu kan banyak. Jadi kita harus bisa terus berkomunikasi dengan teman-teman itu, insya Allah lah. Nanti kita tahu segalanya gitu. Ya intinya kita harus selalu berbagi masalah dengan orang yang mampu memecahkan masalah tersebut itu. Yang menurut saya paling saya banggakan pencapaiannya itu ya adalah hari ini saya punya kader-kader pertanian yang masih berusia muda dan bermental baja. Itulah, itu saja. Kalau pencapaian yang lain saya kurang pede menceritakannya. Yang saya pede menceritakannya itu teman-teman, adik, saudara, tetangga, sahabat yang saya bentuk hari ini, dan mereka akan menjadi petani-petani yang bermental baja di esok hari. Itu menurut saya pencapaian saya yang paling sangat berharga. Sebenarnya bukan masalah angka sih Kang. Sedikit juga kalau berkualitas gak jadi masalah. Karena Bung Karno juga cuma butuh 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia gitu. Jadi walaupun sedikit, tapi yang pentingnya itu adalah dari kualitas karakter, kualitas mental, kualitas pemikiran petani-petani muda itu. Kita cobalah guncangkan Indonesia dari pertanian. Ya harapan saya untuk negara Indonesia ini, kita sebagai generasi muda harus menjadi garda terdepan. Kita harus tunjukkan kualitas, kita harus tunjukkan mental, karakter, dan sikap bahwa negara kita itu layak diperhitungkan dari segi pertaniannya. Mungkin seperti itulah. Saya Aji Siepi, usia 29 tahun. Semoga yang menonton video ini bisa mendapatkan semangat yang ingin saya tunjukkan untuk teman-teman semua. Majukan pertanian kita, insya Allah sejahtera dan berjaya negeri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.